Baik, ya, Luar biasa. luar biasa. Perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Stevin. Saat ini saya aktif sebagai koordinator dari PDOMPK Courage Golgota dan juga aktif sebagai anggota Immanuel. Saya juga merupakan seorang pewarta muda yang baru saja lulus dari Sekolah Pewarta Mimbar Angkatan yang kedua. Ya, saudara, kita mulai langsung. Tema hari ini adalah menyelami rancangan Tuhan. Tuhan, kita tahu saudara bahwa Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita adalah Allah yang kekal kan ya. Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas. Dan Tuhan suka sekali memakai terminologi manusia supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan maksud. Dalam kekekalan itu sendiri, ada pada Wahyu 22 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dikatakan yang awal dan yang akhir. Yang artinya adalah Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Dalam saat yang sama, Tuhan bisa berada di awal dan dia bisa berada di akhir. Dari suatu awal, Tuhan bisa melihat ini akhirnya gimana. Dan dari suatu akhir, Tuhan bisa melihat awalnya gimana. Contoh simpel mungkin kalau kita yang suka nonton gitu ya, kalau kita ke bioskop, kita masuk telat 5 menit, 10 menit, filmnya udah ketinggalan, awalnya kita suka miss nih, awalnya kayak gimana, kita nggak tahu. Ya mungkin awalnya itu akan menuntun kita sepanjang proses film itu sampai akhir gitu. Jadi kalau kita nggak tahu awalnya, kita akan susah mengikuti prosesnya. Tapi kalau Tuhan dari suatu akhir, dia bisa melihat suatu awal. Dan di saat yang sama dari suatu awal, Tuhan bisa melihat suatu akhir di saat yang bersamaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal dan tidak terbatas. Nah, dari Tuhan yang tidak terbatas ini, apakah mungkin kita yang terbatas ini bisa nggak kita mengerti rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa nggak sih menyelami apa pekerjaan Tuhan, apa jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita? Saya mau mengajak saudara untuk membuka ayatnya di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak dapat menyelami dari awal sampai akhir. Sedangkan Tuhan tahu dari awal sampai akhir. Kalau kita manusia seringkali kita tahu cuman awalnya aja. Gitu kayak kita dapat suatu masalah, kita tahu bagaimana hal ini terjadi. Tapi bagaimana di tengah jalannya, bagaimana akhirnya, endingnya, kita nggak tahu. Dan juga seringkali kita ini nyerah di tengah jalan. Kayak kita lagi nonton bioskop gitu, atau yang suka nonton drama Korea, lagi nonton, lagi seru-serunya, terus kita stop nonton, selesai begitu aja. Kita nggak tahu endingnya seperti apa. Jadi nggak seru lagi gitu. Dan ini yang sebenarnya seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu awalnya bagaimana ini terjadi, setiap misi hidup kita, setiap pelayanan kita, setiap permasalahan kita, perkara, pergumulan kita tahu. Tapi seringkali kita menyerah di tengah jalan. Padahal saudara, di awal itu Tuhan bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh nyerah, kita harus jalan terus. Karena kalau belum indah, berarti belum waktunya. Sedangkan kalau kita berhenti tengah jalan, kita nggak bisa melihat endingnya bagaimana, indahnya bagaimana, kita tidak tahu. Jadi teruslah berjalan, karena kalau belum indah,
berarti belum waktunya. Dan saya mau ngambil contoh saudara tentang Yusuf. Kita semua tahu Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub, anak yang disayang sama Yakub. Dia mendapatkan mimpi dan saudara-saudaranya, koko-kokonya semua iri sama dia. Sampai akhirnya koko-kokonya ini memutuskan untuk membunuh Yusuf. Gitu. Dari jauh koko-kokonya ini saat melihat Yusuf datang, mereka udah bilang, ini si tukang mimpi nih, udah kita bunuh aja dia. Gitu. Tapi pada akhirnya nggak dibunuh, Ruben menghalanginya sampai akhirnya Yusuf ini dijual kan ya. Yusuf dijual ke Mesir, jadi budak di rumah Potifar, di penjara, mengalami berbagai proses hidup, sampai pada titik akhirnya Yusuf menjadi, bisa dikatakan, Perdana Menteri. Orang kedua di Mesir, itu adalah Yusuf. Kalau saya merasa kalau kita, kebanyakan kalau kita jadi Yusuf, punya kokoh 10 orang, 10-10-nya mau bunuh kita gitu ya, terus kita mau dijual, mau ditaruh dalam sumur, orang tua kita taunya kita mati. Saat saya jadi orang nomor 2 di Mesir, mungkin saya akan mengingat masa lalu itu, saya akan marah. Saya akan kesel. Salah saya apa? Salah saya di mana? Saya harusnya punya 10 kokoh yang bisa melindungi saya, tempat saya bernaung, bersandar, tapi saya punya 10 kokoh, malah 10-10-nya mau buang saya, ngejual saya. Dan kita tahu saudara, saat itu di negeri itu terjadi bencana, kelaparan, kekeringan gitu ya. Dan singkat cerita, kokoh-kokohnya ini kan datang nih, ketemu sama Yusuf, dan kokoh-kokohnya itu nggak tahu itu Yusuf. Dikasih makan dan lain sebagainya, sampai akhirnya Yusuf mendeklarasikan dirinya, ini Yusuf, gitu. Ini saya Yusuf yang kamu mau bunuh, yang kamu jual. Sekarang saya berdiri di sini, saya menjadi orang nomor 2 di Mesir, satu tingkat di bawah Firaun. Tetapi kita lihat saudara apa yang dikatakan Yusuf. Di Kejadian 45 ayat 5 sampai 8 dikatakan seperti ini. Yusuf berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan di negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Ini kalau saya baca saudara, sesuatu yang kayak, wah, luar biasa banget gitu. Karena kalau kita bayangin, kita tahu bahwa saat permasalahan Yusuf ini selesai, orang Israel ini, seingat saya ada sekitar 72 orang, saat itu bangsa Israel cuma ada 72 orang, diselamatkan, masuk ke tanah Mesir, akhirnya menjadi besar di Mesir. Sampai titik di mana jadi budak, karena Firaun selanjutnya udah nggak kenal sama Yusuf, sampai akhirnya dibawa keluar oleh Nabi Musa. Dan kalau Yusuf saat itu nggak dibuang, nggak dijual sama saudara-saudaranya, mungkin hal yang ke depan-kedepannya itu nggak akan terjadi. Tapi di akhirnya Yusuf tahu, sampai Yusuf bilang, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Sampai pada akhirnya saudara, dalam setiap permasalahan hidup yang terjadi dalam hidup kita, seringkali kita mengerti apa maksud Tuhan tuh di akhir, betul nggak? Saya rasa kita semua pasti mengalami hal ini gitu. Di awal kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita nggak ngerti maksud Tuhan tuh apa. Tapi sampai akhirnya begitu hal ini telah selesai, kita baru ngerti, oh ini maksud Tuhan. Oh ini hikmat Tuhan. Walaupun mungkin butuh waktu yang lama. Gitu. Sedangkan bagaimana kita yang terbatas ini mengerti rancangan Tuhan yang tidak terbatas. Rancangan Tuhan, saudara, kalau kita berbicara dengan rancangan Tuhan,
Dikatakan di Yeremia 29 ayat yang ke-11, ini ayat yang saya rasa familiar untuk kita semua, dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita udah baca nih, oh kita tahu rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Tapi dalam kehidupan kita, dalam kenyataannya setiap kali kita berdoa, mungkin kita juga ngerasa, kok doa saya nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Tuhan, aduh saya ini udah kepepet banget. Tuhan, saya udah nggak punya jalan keluar lagi. Tuhan kemana? Tuhan bilang rancangan Tuhan indah buat saya, penuh dengan damai sejahtera. Tapi di saat seperti saya nggak ngerasain Tuhan tuh ada. Tuhan di mana? Saya cari-cari Tuhan dan Tuhan nggak menjawab. Apakah Tuhan nggak menjawab, saudara? Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik dan Tuhan itu pasti menjawab. Dan di Matius, saudara, Tuhan Yesus mengutarakan satu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Tuhan berkata seperti ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai benih atau biji. Saya di sini punya sesuatu, saudara. Ini dia. Bisa lihat? Ini kecil sekali. Ini biji lemon. Ini biji lemon. Saya ini orang yang suka sekali sama asem-asem gitu, yang makanannya asem gitu ya. Saya kalau makan soto kan pakai jeruk nipis tuh, pagi mamat ya. Wah, orang biasa pakai cuman mungkin setengah, satu. Saya pakai tuh minimal 2 bisa sampai 3 butir jeruk nipis. Jadi sotonya tuh asem gitu karena saya demen asem. Siomay juga sama. Pakai sambal kacang, pakai kecap gitu, pakai jeruk nipis yang banyak. Emping pakai kecap manis, pakai jeruk nipis. Sate pun saya pakai jeruk nipis gitu. Minuman saya suka yang lemon, Yakult, yang asem-asem gitu saya suka. Terus saya bilang sama Tuhan, waduh Tuhan, kok kayak gini lumayan nih. Kalau sebenarnya bisa nanem, punya tanaman sendiri, mungkin kemana-mana saya bawa jeruk sendiri gitu, nggak minta-minta sama orang gitu ya. Jadi makannya nikmat sendiri gitu, dan hemat duit kan. Lemon lumayan mahal gitu ya. Jeruk nipis juga kalau sekali makan 4 butir di persus kan lumayan gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau jeruk nipis dong. Saya mau pohonnya, saya mau pohon lemon, saya mau pohon jeruk nipis gitu ya. Tuhan excited dengar doa saya yakin. Wah, anak saya minta sesuatu. Tapi karena dia Tuhan yang tidak terbatas, dan dia saking excitednya, dia menjawab doa saya. Dia datengin saya, kucuk gitu. Dikasih, ini Stephen, saya kasih kamu lemon, jeruk nipis. Tapi saat saya ngeliat ini, saya kecewa. Saya marah sama Tuhan. Tuhan, saya minta pohonnya. Tuhan, saya minta tanamannya. Ini apa Tuhan? Ini apa? Saya nggak minta ini, saya minta itu. Yang udah tumbuh, yang udah berbunga, buahnya udah banyak. Saya nggak minta ini. Ini terlalu kecil Tuhan. Itu yang sering terjadi sama kita, saudara. Dan kita marah sama Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan menjawab doa kita. Jadi seringkali dalam kehidupan kita minta terobosan sama Tuhan. Kita minta promosi, keluarga yang bahagia, studi yang berhasil, pelayanan yang tekun. Kita berdoa keras siang malam. Dan seringkali juga Tuhan menjawabnya dalam bentuk benih. Dalam bentuk hal yang kecil ini. Tapi seringkali kita nggak mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih. Karena kelihatannya kecil. Kita gagal mengerti maksud dari rancangan Tuhan. Karena datang dalam bentuk yang tidak kita inginkan.
datang dalam bentuk yang remeh, yang berbeda, yang tidak signifikan, jauh banget sama apa yang kita doakan. Oleh karena itu kita gagal mengerti. Dan habis saya merenungi semua hal ini, saudara, saya flashback dalam kehidupan saya gitu ya. Saya merenung, saya flashback sampai bertahun-tahun yang lalu. Saya jadi saat flashback itu kayak Tuhan membuka pikiran saya bahwa rasanya tuh banyak sekali, udah nggak tahu berapa banyak kesempatan yang udah Tuhan kasih buat saya, doa yang sudah Tuhan jawab, tapi saya remehkan karena datang dalam bentuk yang tidak saya inginkan. Karena datang bukan dari apa yang saya sudah katakan, bukan dari apa yang saya doakan sama Tuhan. Padahal kok saya sudah dari dulu itu saya tracking back ke sini, ternyata itu jawaban dari doa saya. Cuman saya yang nggak menghargai pemberian Tuhan itu, karena saya menganggap remeh. Padahal kita semua tahu di Lukas 16 itu dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Saya, walaupun ini ayat yang sebenarnya familiar dan sering kita dengar gitu ya, tapi saat saya flashback tentang hal itu semua, dikatakan dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara besar. Saya ngerasa berarti saya nggak benar dalam perkara kecil. Gimana saya mau minta terobosan sama Tuhan? Gimana saya mau minta promosi sama Tuhan? Buat hal yang sekecil ini aja, saya nggak bisa jaga. Saya nggak bisa mensyukuri apa yang sebenarnya Tuhan kasih, yang bagian dari rancangan masa depan yang indah itu. Karena saya nggak syukurin dan saya letakin, saya buang begitu aja. Dan kita sebagai manusia ini mempunyai suatu tendensi, saudara, satu paradigma, mindset, pola pikir yang dimana untuk menyelesaikan sesuatu yang besar, kita butuh modal yang besar juga. Kalau bisa modalnya lebih besar daripada suatu masalah atau suatu bisnis atau apapun itu. Kita butuh modal yang lebih besar. Padahal kalau kita tahu Tuhan itu senang memakai hal-hal yang kecil. Banyak sekali contohnya. Misalnya Daud lawan Goliat, saudara, kita tahu. Saat dari awal, saat Samuel mau mengurapi seorang raja, di antara semua saudaranya, Daud doang yang nggak dipanggil. Karena semua saudaranya itu tinggi, tegap, prajurit, sedangkan Daud cuman gembala, kecil. Dan saat dia mau berperang melawan Goliat pun, dipakaikan baju zirahnya Saul. Dan dikatakan di situ bahwa kegedean, dan dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa berperang, akhirnya dicopotin. Yang artinya Daud apa? Kecil. Tapi saat dia berperang melawan Goliat, dia cuma yang tinggi, Goliat yang tingginya 3 meter, yang baju zirah komplit, di mana semua prajurit Israel mundur gitu ya. Dan ini cuma ada satu bocah anak kecil gitu, kecil mungil mau melawan Goliat. Tapi Daud melawan cuma dengan menggunakan slingshot, ketapel, dan satu buah batu. Banyak, saudara, misalkan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Itu datang dari seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan Andreas yang memberikan 5 roti 2 ikan itu kepada Tuhan. Saya rasa kalau kita menjadi Andreas, saudara, ada anak kecil kita lihat, atau anak kecil yang ngasih 5 roti 2 ikan, suruh kasih makan 5.000 orang, saya akan bilang, udah ini buat kamu aja makan, kamu masih kecil. Mana cukup juga 5 roti 2 ikan ini buat 5.000 orang, udah kamu makan aja, kamu masih kecil. Kedengarannya baik gitu. Tapi Andreas tahu dan dia percaya bahwa dari hal yang kecil, 5 roti 2 ikan, dia serahkan itu sama Tuhan. Karena dia tahu, Andreas tahu, dari hal yang kecil ini, Tuhan bisa membuat hal yang besar. Dan saya suka bertanya-tanya jadinya, Tuhan kenapa sih suka pakai hal yang kecil? Kenapa Tuhan? Dan saya mendapat satu jawaban adalah, yaitu supaya semua orang bisa melakukannya.
mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pandai, mau dia kurang pandai, mau dia tua, mau dia anak muda, semua orang bisa melakukannya. Tuhan senang pakai yang kecil, yang kelihatannya diremehkan, nggak signifikan, untuk menyelesaikan dan menuntaskan setiap perkara-perkara besar. Dan hal-hal yang kecil ini justru yang sering kali kita remehkan dan kita buang dan kita nggak syukuri. Dan ada satu quote yang saya belum lama dengar saudara, dan ini saya suka sekali sama quote ini. Quote-nya dikatakan seperti ini, if you are too big for small responsibilities, then you are too small for big responsibilities. Kalau kamu terlalu besar untuk tanggung jawab yang kecil, maka kamu terlalu kecil untuk tanggung jawab yang besar. Dan ini cukup menampar saya juga saat saya flashback tentang kehidupan saya. Dan kita percaya saudara bahwa dalam benih yang kecil ini ada sebuah pohon, betul nggak? Ada ribuan buah, ada ratusan cabang, ada ribuan daun, semuanya ada di dalam benih yang kecil ini. Bukan ada di depannya, tapi ada di dalamnya. Sama seperti kita, saudara. Masa depan kita itu ada di dalam kita. Bukan dikatakan di depan kita, nggak cuma, tapi masa depan itu ada di dalam kita. Bagaimana kita mengeluarkan apa yang ada dalam kita, bagaimana kita mengeluarkan setiap buah, setiap bunga, setiap cabang, setiap daun, bagaimana kita mengeluarkan hal itu. Setiap talenta, potensi, kebaikan, cinta, kasih, dan lain sebagainya, dan semuanya itu yang Tuhan kasih kita kembalikan untuk Tuhan. Itu harus kita keluarkan. Dan bagaimana caranya? Sebuah benih ini supaya dia bisa keluar dalamnya itu harus ditanam, betul nggak? Sama kalau benih ini kita letakkan gitu aja di karpet gitu, di lantai, mau sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya dia akan begitu aja, dia nggak akan tumbuh. Tapi saat kita menanamnya, kita menanamnya dalam tanah yang subur, dalam tanah yang baik, dia akan tumbuh. Nggak usah nunggu 2-3 bulan, kita cukup tunggu mungkin 2-3 minggu. Dia akan tumbuh, saudara. Oleh karena itu, tanah itu mahal. Ya, kita bisa tanya Ciledi, tanah di Pluit semeter berapa, Ci? Tanah itu mahal, saudara. Jadi saat kita menemukan pergaulan yang baik, kita menemukan komunitas yang benar, jangan cuma datang, diam, dan menikmati. Tetapi tertanamlah, berakarlah, bertumbuhlah, berbuahlah. Dan setelah itu saudara, berikanlah kontribusi. Jangan segala sesuatu yang sudah kita pakai, semua yang ada dalam sini setelah kita keluarkan, itu menjadi untuk diri sendiri. Tapi kita harus berikan kontribusi, bagikan kepada orang lain, supaya benih-benih yang lain ini, yang seperti ini, bisa bahkan menjadi lebih dari apa yang sudah kita miliki. Dan saya mau menutupnya dengan sebuah sharing, saudara. Waktu saya SMA, saya punya satu geng lah gitu ya, satu pergaulan. Saya merasa akrab sekali gitu. Akrab sekali sampai kita datang ke rumahnya dia, atau teman saya datang ke rumah saya itu nggak perlu, even nggak ngetok, nggak manggil, datang aja, masuk aja, makan aja gitu, saudara. Sampai entah bagaimana, semua jadi berantakan. Tuhan mencabut saya keluar dari situ. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa gitu? Sedangkan mereka yang lain masih main gitu. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi? Dan setelah bertahun-tahun itu, saya flashback, saudara, mereka masih bersama, cuman saya doang yang udah tercabut sendiri gitu. Dan setelah saya lihat kehidupan mereka, saya bersyukur. Kenapa? Ternyata mereka suka dugem, minum, dari yang semuanya bukan perokok, semua jadi perokok.
Dan dari jauh-jauh hari Tuhan sudah mencabut saya keluar dari situ dan Tuhan menanamkan saya di tempat yang lain. Gitu, itu yang saya alami saudara. Jadi saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan memindahkan kita ke tanah yang lebih baik. Ke tanah di mana setiap benih, setiap masa depan yang ada dalam kita, potensi itu bisa kita keluarkan untuk menggenapi setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, kita tahu sekarang, bukan kita tahu dahulu, tapi dikatakan kita tahu sekarang. Karena sudah selesai, kita sudah di akhir, kita sudah bertumbuh, kita sudah berbuah. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah adalah setiap benih yang Tuhan kasih ini kita kembangkan, setiap potensi kita kembangkan, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena tujuan hidup kita harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu saudara, saya mengajak kita semua, marilah kita menanggapi setiap rencana Allah dalam diri kita, setiap panggilan Tuhan, dan tangkaplah setiap benih yang kecil, sekecil apapun, setiap benih yang Tuhan percayakan kita, mari kita tangkap. Terima kasih saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.